dunia lawak Indonesia juga kan dari yang sekarang juga mungkin banyak yang main fisik atau yang hal-hal seperti itu juga. Mas Budung lihatnya gimana sih? Kalau saya komedi itu selera. Juga ada salah satu artikel yang soal ngelawak tapi hampir merenggut nyawanya Mas Budi. Ya itu bercandaan waktu sama teman-teman cagur ya. Waktu Denny kita lagi emang suka bercanda kan, namanya teman kan. Lagi di angkot, lagi di mobil, ketawa, ada sesuatu yang lucu, ketawa-tawa, hahaha. Denny iseng lempar koin, ya, udah bener-bener nggak bisa napas tuh, nggak bisa ini karena bener-bener koinnya nyangkut di tenggorokan tuh, setelan aja, ada tuh. Nah Denny juga panik, akhirnya sama Denny dikeplak lah belakang ini, keluar, 500-an gitu kan, marah lah sama Denny ya. Keplaknya cuma sekali, coba keplaknya berkali-kali kan keluarnya banyak. Gitu dong, nggak gitu dong. Nggak gitu ya. Kesel lah gitu. Tapi ya udah namanya bercandaan, tapi kan bercandanya merenggut maut tuh. Kalau misalkan benar-benar kejadian tuh nggak ada nama Bedu di dunia entertainment. Orang cagur belum terkenal waktu itu. Sempet berapa lama mungkin berantem? Ya aku sempat tukar-tukar, cuma beberapa jam lah gitu kan. Itu ngobrol lagi kan, nggak enak juga ditanya dari dalam mampu ya tuh, iya udah. Tapi gimana melihat dunia lawak Indonesia juga kan dari yang sekarang juga mungkin banyak yang main fisik atau yang hal-hal seperti itu juga. Mas Budung lihatnya gimana sih? Kalau saya komedi itu selera ya, buat si penonton dan si pelakunya gitu kan. Ada yang menonton komedi fisik ya memang buat mereka itu lucu, tapi buat sebagai orang nggak lucu. Nah kalau buat saya komedi itu harusnya universal, sama seperti lagu gitu, dia mendengarkan, menikmati, siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar tuh dia bisa ikut terhibur. Nah saya sih berharapnya komedi juga seperti itu, siapapun yang melihat, siapa yang nonton nggak merasa tersinggung tapi merasa terhibur. Nah itulah susahnya menjadi komedian, karena menjadi komedian selain ditutup untuk lucu, juga ditutup untuk bertanggung jawab terhadap joke-jokesnya dia. Karena kalau kita kepleset, kita nih klarifikasinya deh. Ya kan, kalau misalkan menyinggung orang, kena pasal tidak menyenangkan ditutup. Menyinggung institusi atau lembaga, kena juga. Apalagi menyinggung, udah sekarang jadi lebih baik ngelawak ya bener-bener ya, menjadi seorang pelawak tuh harus bener-bener orang yang cerdas lah gitu, orang-orang yang benar-benar mau berpikir, kita punya filter sebelum kita ngomong, thinking before kita talking ya kan. Jadi kita harus benar-benar gak bisa talking after thinking. Gue terima ngomong gak bisa thinking after talking, gak bisa, harus thinking dulu baru before talking gitu lah. Gitu lah kira ya. Tadi bisa kan catatnya ya. Mas Budu gimana? Jadi sekarang jadi makin terbatasi nggak sih? Ngawak ya? Bukan terbatasi sih, jadinya kita jadi semakin cerdas, jadi semakin semakin dituntut untuk benar-benar bisa melawak yang menghibur, bukan menjatuhkan, bukan menyakitkan, dan juga bukan ngelawak yang menggurui gitu kan. Pokoknya ngelawak intinya menghibur dah, mau bodoh-bodohan kayak yang penting kita menghibur gitu, karena kan kita juga bukan tenaga pengajar gitu. Nggak mungkin juga setiap pelawak dituntut harus mengedukasi gitu kan, ya kan, karena bukan tugas kita harus menghibur, bukan menggurui gitu. Tapi Mas Budu melihat juga banyak banget kayak pelawak-pelawak junior yang mungkin baru hadir, yang bukan asalnya memang dari dunia lawak gitu. Mas Budung lihatnya gimana sih dengan candaan-candaan mereka yang mungkin kadang beda dari jalurnya Mas Budu? Ya itu karena mereka tidak melihat yang namanya regenerasi ya. Kalau Bedu kan melihat ada yang menjadi acuan, mulai dari Patrio melihatnya Bagito melihat Warkop, ya kan, Warkop turun ke Bagito ke Patrio. Nah Cagur juga melihatnya ke Patrio, ke Bagito, ke Warkop gitu. Nah anak-anak saya ini nggak ada yang dijadikan pegangan. Anak-anak saya ini pelawak siapa sih yang gue jadiin acuan? Karena kan semua perorangan, ya kan. Kalau dulu kan kita ngegrup kan, tahu tuh, oh begini. Kalau sekarang mungkin kita nggak tahu nih, dan tanya siapa pelawak favorit lo, siapa ini, tapi tuh pelawaknya beda ya. Jadi mereka tuh pelawak nggak terinfluence oleh pelawak. Saya jujur
Dulu saya lawan favorit saya dulu Bang Komeng sama almarhum Haji Jojon, sama Kasino. Jadi satukannya almarhum Kasino, Bang Komeng sama gesturnya Haji Jojon tuh saya amatin gitu. Kadang-kadang ada dalam komedi-komedi yang saya buat. Berarti memang harus materi memang benar-benar harus disiapkan ya, bukan hanya keluar Iya, gitu. ada materi yang disiapkan, ada juga materi improvisasi ya, tergantung pelawaknya juga sih. Kalau memang pelawaknya udah males ya udahlah nyantar aja lah. Tapi sebenarnya sampai sekarang sampai saat ini saya masih sebelum lawak sebelum syuting, saya masih mikir tuh ntar ngomong apa minimal ada 2-3 jokes yang bisa saya pegang untuk bermain di pada saat itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.